Om Swastiastu. Halo, selamat malam pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Putu Ayu Susanti dapat menjumpai Anda dalam acara Solusi Alternatif, pastinya kembali menghadirkan Rumah Sehat BMCA. Pada malam hari ini pemirsa, tema yang kita angkat sangat menarik sekali, yakni seputar saraf kejepit, seputar diabetes, kita juga akan menyinggung nanti jantung koroner, lemah syahwat, dan penyakit medis ataupun non-medis lainnya. Tentunya kami kembali mengundang Anda di line telepon interaktif pada segmen berikutnya di 0361-894-8400 atau bisa juga di 0361-894-8401. Ya, tentunya pemirsa, seperti biasa pada pertemuan kita sebelumnya, pada malam hari ini juga saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh beliau Bapak Haji Riko Sanjaya yang sudah setia hadir dan siap membagikan informasinya dan juga solusinya untuk Anda yang mengalami keluhan sakit terutama. Ya, langsung saja kita sapa. Selamat malam Pak Haji, apa kabar? Selamat malam Ayu, alhamdulillah baik. Iya, sebelumnya selamat merayakan hari kemenangan besar ya Pak Haji ya. Terima kasih. Iya, dan kembali hadir di layar kaca pemirsa membagikan solusinya untuk Anda. Menarik sekali Pak Haji tema yang kita angkat pada malam hari ini. Kenapa sih Pak Haji kita mengangkat tema ini pada malam hari ini? Ya, kebetulan memang saat ini masyarakat Bali kan semakin banyak yang menderita diabetes. Kemudian banyak juga yang menderita saraf kejepit. Nah, akibat dari diabetes itu kan lari ke lemah syahwat, kemudian ke jantung dan sebagainya. Sehingga sangat perlu bagi saya untuk mengingatkan kembali kira-kira bagaimana sih cara penyembuhannya, kemudian makanan apa yang diperbolehkan, makanan apa yang tidak diperbolehkan agar penyakit-penyakit calon pasien saya atau pasien saya ini bisa cepat sembuh. Oke, dan nanti kita akan di segmen selanjutnya kita akan membahas masalah saraf kejepit yang pertama ya Pak Haji ya. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita bersama Bapak Haji Riko dari Rumah Sehat BMCA. Kita akan kembali untuk Anda setelah jeda informasi berikut ini. Ya, baik pemirsa Bali TV, masih bersama Rumah Sehat BMCA dan juga masih setia Bapak Haji Riko Sanjaya membagikan solusinya untuk Anda. Kami mengingatkan sekali lagi pemirsa, silahkan kami mengundang Anda di line telepon interaktif. Anda langsung dapat berbincang, berkonsultasi dengan Bapak Haji Riko di 0361-894-8400 atau 0361-894-8401, terutama untuk Anda yang mengalami keluhan sakit dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini, yakni saraf kejepit, diabetes, juga kita menyinggung jantung koroner nantinya, lemah syahwat, dan penyakit medis serta non-medis lainnya. Kita ke saraf kejepit dulu ya Pak Haji, sambil menunggu penelpon yang akan bergabung di line telepon interaktif kami. Kondisi seperti apa Pak Haji yang dikatakan seseorang itu terkena kondisi atau terkena penyakit saraf kejepit? Ya, jadi kalau bahasa mudahnya ciri-cirinya seperti apa sih kalau kena saraf kejepit gitu ya. Jadi saraf kejepit itu mempunyai ciri-ciri antara lain nyeri di pinggang. Nyerinya saat kapan? Saat bangun tidur, saat berdiri lama, saat ngangkat barang, saat kena guncangan, saat kena hentakan, saat bersin, saat batuk. Antara lain seperti itu. Kemudian nggak kuat jalan jauh. Kenapa nggak kuat jalan jauh? Karena pinggangnya sakit, kakinya ada rasa kayak ketarik, sering kram. Kemudian kakinya lama-lama seperti ada sensasi mati rasa, kebas, tebel gitu ya. Kemudian lama-lama nggak bisa jalan. Kebas, tebel itu permanen atau sementara sesaat itu biasanya aja? Sementara. Jadi ada pasien saya yang jalan tuh hanya kuat 50 meter. Nah setelah 50 meter itu harus duduk dulu. Karena kakinya sudah nggak bisa melangkah, tebel, sudah kayak nggak punya kaki. Setelah duduk sekitar 1 menit bisa jalan lagi, karena darah udah ngalir lagi kan. Jadi nanti 50 meter berikutnya ya harus duduk lagi. Kemudian setelah udah mulai terasa bisa jalan lagi. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali ciri yang lain. Kalau secara kasat mata, kalau di pinggang biasanya menyebabkan kakinya mengecil. Mengecil sebelah atau mengecil keduanya, tergantung ya. Kalau di leher saraf kejepitnya ya buat nunduk, buat dongak, buat geleng sakit.
sering vertigo, kemudian tangannya bisa juga mengecil atau lemah, kesemutan, mati rasa dan sebagainya. Iya, terkena saraf kejepit itu apa penyebab paling banyaknya selama ini Pak Haji? Baik, jadi penyebab saraf kejepit yang paling banyak itu adalah karena jatuh ya, jatuh karena kecelakaan, kemudian karena pengapuran tulang, karena pengeroposan tulang, karena penurunan bantalan tulang, kemudian mengangkat dengan posisi yang salah, bisa juga karena pakai hak tinggi, high heels ya, high heel, kemudian yang lain ya ada beberapa yang karena ya apa ya terkepleset. Jadi kepleset itu biasanya efeknya tidak langsung, hanya sakit sebentar. 1 tahun berikutnya baru mulai agak menetap, ada rasa kayak ketarik di paha, sampai akhirnya meranjalar ke betis, sampai ada ujung jari kaki yang sudah mulai tebal dan sebagainya, sehingga dia kakinya mulai lemah, jinjit aja nggak bisa. Apa sih perbedaan yang dinamakan saraf kejepit dan juga kesleo Pak Haji? Iya, beda. Jadi biasanya kalau kesleo itu hanya uratnya saja, dan itu hanya terjadi tidak permanen, tidak lama biasanya. Nah, kesleo biasanya lebih sering terjadi pada sendi-sendi, misalnya betis, kemudian lutut juga pernah, tapi walaupun jarang, kemudian pergelangan tangan gitu. Kalau kesleo hampir tidak pernah terjadi pada tulang belakang. Nah, kalau saraf kejepit? Saraf kejepit terjadi lebih sering pada tulang belakang, walaupun ada beberapa pasien saya yang kejepitnya di sini. Ada juga yang kejepit di sini itu benar, tapi ada juga yang sebenarnya kejepitnya di leher. Cuman karena ya tidak menjelekkan yang lain, tapi ketika sudah dioperasi pun tetap terasa di sini ya. Nah, setelah saya cari titiknya di leher, ya memang ketemunya di leher. Oke, dan dari Rumah Sehat BMCA seperti apa penanganan yang diberikan kepada pasien dengan keluhan saraf Iya, kejepit? jadi Pak untuk Haji? menangani saraf kejepit di BMCA itu kita ada fisioterapi. Fisioterapi itu mulai dari senam, kemudian kita punya HNP bed. HNP bed itu ya memang ranjang khusus untuk penderita saraf kejepit. Bisa atau boleh dipijat nggak Pak Haji kalau saraf kejepit? Kalau di BMCA memang kalau sudah terapi ke saya disarankan untuk tidak lagi. Tapi kalau memang sebelumnya sebelum datang ke BMCA pernah dipijat ya. Iya, itu dia. Tergantung, kalau memang dia ahli ya banyak juga yang cerita bisa sembuh. Ada juga yang membaik, ada juga yang memburuk. Iya, kita sapa penelpon Boleh? dulu ya Pak Haji. Dari Garut yang sudah bergabung pemirsa Bali TV, kita sapa dulu ada Bapak Alam. Om Swastiastu. Halo. Selamat malam. Ya, halo Pak. Halo, selamat malam Pak Haji. Selamat malam. Ini Pak Alam, Pak selamat Alam malam. di Garut, Langsung Pak apa yang Haji. mau disampaikan? Silakan. Tertarik sekali dengan Pak Haji nih malam ini. Oh ya. Untuk ikut program saraf kejepit itu gimana caranya ya? Kami di Garut minta informasi, Mbak. Baik, nih Pak Alam ini yang pernah WA ke saya, yang pernah membawa orang yang kena diabetes itu bukan? Betul. Oh, terus, oke. Nah, sekarang ada saudara saraf kejepit, Pak Haji. Oke, sebelum saya jawab soal saraf kejepit, gimana diabetesnya itu? Diabetesnya alhamdulillah Pak Haji, setelah sekitar berapa bulan berobat ke BMCA waktu itu ya. Awalnya via pembelian, kemudian berangkat ke Bekasi, kan itu Pak Haji. Alhamdulillah berangsur-angsur normal Pak Haji, hampir 90% Pak Haji. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi 90% keluhan ya, Pak? kaki tebel, kesemutan, lemah syahwat, mata kabut itu udah hilang ya? Betul, Pak Haji. Alhamdulillah. Iya, Pak Haji. Alhamdulillah ini bisa masuk nih ya. Kayaknya Iya, dari sore udah siap-siap nelpon kayaknya. Oke Pak Haji. Oke, sekarang saraf kejepitnya saya jawab ya Pak ya. Iya, oke Pak Haji. Baik. Boleh ditutup teleponnya. Terima Oke, kasih makasih, Pak. Bapak dari Garut, Bapak Alam yang sudah bergabung. Ya, kami masih menunggu Anda. Penelpon selanjutnya pemirsa Bali TV di line telepon interaktif. Ditanggapi dulu Pak Haji. Baik, jadi si monggo. penelpon ini udah sering sekali cerita ke saya, Pak Haji. Saya mungkin dari 6 bulan yang lalu mencoba nelpon ke Bali TV tapi nggak pernah bisa. Susah masuk ya, Ya pasti saking susah. ramainya. Pasti susah. Jadi gini Pak Alam, jadi untuk program saraf kejepit itu kita ada 2, yaitu program terapi biasa dan program terapi
yang paket. Nah, kalau yang paket itu sebenarnya kalau dihitung-hitung daripada sekali datang bayar lebih murah gitu. Lebih murah sampai 500 ribuan bedanya. Kalau paket itu berapa kali Pak Haji? 8 kali terapi. 8 kali terapi. Kemudian obatnya untuk 1 bulan. Jadi biasanya yang ikut program paket itu kalau dilihat dari data saya proses kesembuhannya lebih cepat. Kenapa? Memang dia difoto, kemudian didoakan oleh lebih dari 600 orang majelis zikir saya. Kan ada janda-janda di Bekasi, Bandung, Sragen, Surabaya, dan kalau di sini khususnya anak yatim. Itu ngikut doakan ya. Mungkin doa saya tidak dikabulkan sang yang widiwasa, tapi bisa jadi yang ngikut saya itu dikabulkan karena dari 600 biasanya banyak yang yang dikabulkan juga. Nah itu syaratnya Pak, lebih bagus kalau ikut program paket. Selain itu programnya juga lebih diarahkan secara teratur, biasanya seminggu 2 kali. Tahap awal, tapi kalau udah mulai enak ya seminggu sekali saja. Nanti mulai enak lagi ya 10 hari sekali gitu ya, jadi tergantung. Kemudian program yang biasa juga prinsipnya nggak jadi masalah. Memang bedanya adalah kalau yang program biasa yang mendoakan tidak sebanyak dengan orang-orang yang ikut paket. Kemudian kalau dari sisi ekonomi ya yang program biasa kalau di total pasti lebih mahal. Tapi intinya gini Pak Alam, jadi kalau pasien, kalau saudaranya kemarin kena saraf kejepitnya udah 99% membaik, yang diabetesnya kemarin, nah saraf kejepit ini insya Allah juga akan sama karena kita ada fisioterapinya Pak Alam. Jadi nanti fisioterapi itu bisa dilihat di YouTube, itu hanya sebagian kecil saja, jadi ada yang tidak dipraktekkan di YouTube. Nah bagi orang yang mungkin posisinya di Garut kan pernah datang ke Bekasi ya diajak lagi aja ke Bekasi. Paling dekat ke Bekasi ya Pak Haji? Paling dekat kalau Garut itu ke Bekasi. Tapi nanti kalau orang-orang yang ada di Bali ya mulai besok saya praktek sampai hari Minggu malam. Sampai hari Minggu malam. Malam tuh minggunya bisa sampai jam 9. Karena pesawat saya diundur jadi hari Senin. Jadi malam. Jadi nanti siapa aja yang mau berobat ke saya usahakan awali dengan bersedekah, membantu makhluk Allah dengan cara bersedekah kepada tetangga kiri kanan yang nggak mampu, atau kepada makhluk Allah yang lain, misalnya ada kucing yang kelaparan, ada anjing yang kelaparan, ya kasih makan aja. Insya Allah tuh nanti akan lebih cepat diberi kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Terlihat simpel tapi maknanya luar biasa ya? Luar biasa, luar biasa. Pak Haji ya? Jangan dianggap sepele sedekah. Sedekah itu mendatangkan harta, menambah harta, menambah kebahagiaan, membuat kesehatannya tetap bertahan lebih baik dan juga menyembuhkan penyakit. Oke, ini luar biasa sekali loh pemirsa Bali TV. Jadi kalau Anda berobat ke Rumah Sehat BMCA, Anda diberikan terapi khususnya, ada obatnya juga, dan yang paling penting adalah kekuatan doa itu juga sangat membantu kesembuhan Anda. Begitu ya Pak Haji Riko ya? Pak Haji, untuk kondisi saraf kejepit selama ini yang pernah Pak Haji tangani dari semua cabang Rumah Sehat BMCA, usia termuda berapa sih yang ada kondisinya terkena saraf 3 tahun kejepit? Dan 4 tahun. 3 tahun? 3 tahun itu kenapa Pak Haji? Dia mainan sepeda motor bapaknya, lompat-lompat di atasnya, kemudian jatuh yang 3 tahun. Langsung lumpuh. Tapi sayangnya ketemu saya itu setelah sekian tahun. Pak Haji, keturunan nggak sih saraf kejepit? Nggak ada kaitannya. Kita sapa dulu ya. Boleh. Pak Haji sudah ada bergabung dari Bandung. Ada Pak Tomo, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum Pak Haji. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak, silahkan. Saya tertarik kan dengan melihat video-videonya Pak Haji yang ada di YouTube. Saya sudah lihat video saraf kejepitnya, senam saraf kejepitnya. Nah, kebetulan nenek saya kan menderita saraf kejepit. Ini yang mau saya tanyakan, metode terapinya seperti apa ya kalau di BMCA? Oke, sebentar, ini saya kok Pak Tomo ini dari Bandung itu juga sering WA-an dengan saya juga, atau Pak Tomo yang lain ini? Iya Pak, saya Pak. Sama. Jadi, sampai hafal Pak Haji ya? Iya, karena sering juga dia sering komentari video-videonya. Jadi kalau yang begitu-begitu pasti hafal gitu kan. Walaupun saya mungkin belum pernah ketemu ya. Tapi nggak tahu dulu pernah bawa. Dulu yang pernah dibawa itu apa? Sakit diabetes sama jantung koroner ya kalau nggak salah ya Pak Tomo ya? Iya betul Pak Haji, ya betul. Terus kondisinya gimana itu bapaknya itu sekarang? Alhamdulillah sudah berangsur-angsur baik Pak Haji. Pakai kapsul pankru kan? Iya. Udah gulanya berapa? Gula bapaknya sekarang berapa biasanya sekarang? Asalnya
asalnya kan 300 lebih Pak Haji. Alhamdulillah setelah minum Pankro sekarang selalu di bawah 140 Pak Haji. Di bawah 140. Terus keluhan-keluhan yang lain apa dulu ya? Saya lupa. Keluhan-keluhan bapaknya dulu apa yang lain dulu? Iya, gula, terus matanya juga itu Pak Haji kabur, terus sering kencing gitu Pak Haji. Kaki tebel, kaki tebal, kesemutan gitu. seperti kesemutan. Sama jantung ya, waktu itu mudah capek, ngos-ngosan, naik tangga, jalan cepat gitu ya? Iya. Nah kondisinya sekarang gimana? Sebelum saya jawab soal neneknya. Kondisinya sekarang alhamdulillah sudah berangsur baik Pak Haji. Oh udah membaik ya. Udah tes HbA1c belum? Gimana? Udah tes HbA1c belum fungsi pankreasnya? Dulu berapa, sekarang berapa? Sudah Pak Haji. Ya, alhamdulillah batas HbA1c normal itu kan 6 Pak Haji ya. Iya, sudah 6 kalau nggak salah Pak Haji. Oh ya udah sembuh itu, udah sembuh. Udah insya Allah. Oke, sekarang nanya soal saraf kecepit. Siapa neneknya tadi? Iya, nenek. Di pinggang apa di leher atau di mana? Di pinggang Pak Haji. Oh baik, nanti saya. Itu apa yang dirasa? Nggak kuat berdiri lama, nggak kuat jalan jauh, bangun tidur sakit atau apa? Coba ceritain dulu. Iya, kalau bersin sakit, kalau batuk sakit, jalan sedikit nggak kuat jalan sedikit, nggak kuat jalan jauh gitu Pak Haji. Kayak ada rasa ketarik. Oke, baik saya jawab ya. Udah berapa lama? Udah berapa lama? Sekitar hampir berjalan 2 tahun, Pak. Oh baik, nanti saya jawab ya. Iya, terima kasih Pak Tomo dari Bandung yang sudah bergabung. Ditanggapi dulu Pak Haji, silakan. Boleh. Hari ini harinya orang Jawa Barat ya. Tadi Garut, ini Bandung ya. Ya memang kayak gitu ya. Jadi saraf kecepit ciri-cirinya seperti yang saya katakan tadi, nggak kuat jalan lama, nggak kuat jalan jauh. Itu tadi masuk ya semua ciri-cirinya. Ada rasa ketarik, batuk, bersin, tadi dia sakit benar, ya. Bagaimana cara terapinya? Sama seperti yang saya katakan tadi, apalagi udah ngeliat YouTube-nya kan tadi kan. Ya, bagi Anda yang mungkin belum berkesempatan datang ke Rumah Sehat BMCA, boleh deh dicoba senam saraf kecepit yang sudah saya unggah di YouTube. Di Rumah Sehat BMCA nanti ada senam saraf kecepit. Tergantung saraf kecepitnya di mana. Kalau di leher cari yang di leher, kalau yang di pinggang cari yang pinggang dan pinggul karena ada kaitannya. Nah, saran saya Pak Tomo, jadi kalau bisa Bandung deket ke Bekasi. Jadi Bekasi Jakarta itu jaraknya hanya 25 km, itu ditempuh 2,5 jam. Tapi Bandung Bekasi jaraknya 150 km, ditempuh juga dengan 1,5 jam juga. Nah, kelihatannya jauh tapi cepat. Ya mendingan diajak saja ke Bekasi ya, insya Allah nanti kalau sudah saya tanganin bisa sama seperti bapaknya yang diabetesnya juga udah kalau HbA1c udah segitu udah nggak minum obat ya, saya rasa udah sembuh gitu. Oke. Jadi nanti ada kapsulnya ya Pak ya, kalau untuk diabetes kan udah tahu tadi kapsul Pankro ya, kapsul Pankro itu yang ini udah tahu ya, berarti ada 2 warna ada ya, 2 warna ya, nanti saya terangkan pada saat diabetes. Nah kalau untuk saraf kecepit nanti ada minyaknya. Nah ini namanya minyak saraf kecepit, minyak gembolo. Kemudian ada kapsul untuk saraf kecepit, ini sentulonya, sendi, tulang dan otot. Kemudian ada minyaknya ada 2, ini untuk minyak MHCA. Kemudian ada satu lagi kapsul SK. Jadi nanti ini Pak, jadi ada kapsulnya 2, nanti minyaknya juga 2 ya. Jadi biar tahu. Nanti silahkan bisa daftar lewat aplikasi Rumah Sehat BMCA biar nggak ngantri, soalnya kalau Sabtu Minggu di Bekasi ngantri. Tapi kalau enggak ya nanti saat datang saja mendaftarnya. Iya, pemirsa Bali TV yang untuk masyarakat Bali terutama yang ingin bertemu langsung dengan Bapak Haji Riko, beliau ada di hari Sabtu besok sampai dengan Minggu malam. Silakan berkunjung ke Rumah Sehat BMCA Bali, Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78 di depan Bank Mandiri Kediri Tabanan. Atau bisa juga menghubungi nomor telepon dan WhatsApp kami di 0877 8151 6868 atau office kami di 0361 799 5917. Lengkapnya sudah ada di layar kaca Anda. Nanti kita sambung ya Pak Haji dengan diabetes. Ya pemirsa, menarik sekali perbincangan kita bersama Bapak Haji Riko Sanjaya dari Rumah Sehat BMCA. Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa, masih di acara Solusi Alternatif bersama Rumah Sehat BMCA, masih setia juga Bapak Haji Riko Sanjaya menemani kita. Kita masih mengundang Anda di line telepon interaktif, silakan bergabung di 0361 894 8400 atau 0361 894 8400.
Jika tadi kita sudah membahas seputar saraf kejepit, kali ini di segmen kali ini kita akan membahas seputar masalah diabetes. Nah, sembari menunggu penelpon yang bergabung ya Pak Haji ya. Dan kami ingatkan juga untuk Anda pemirsa Bali TV, kabar luar biasa sekali untuk masyarakat Bali khususnya, untuk masyarakat Tabanan dan sekitarnya, area Bali khususnya, karena beliau Bapak Haji Riko Sanjaya ada di Pulau Dewata ini sampai hari Minggu, jadi Anda bisa ketemu besok di hari Sabtu sampai hari Minggu malam. Silakan berkunjung ke Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78, tepatnya di depan Bank Mandiri Kediri Tabanan, atau menghubungi nomor telepon kami di 087781516868 atau di office kami 7995917. Nah, informasi lebih lengkap untuk Rumah Sehat BMCA itu Anda bisa kepo ya, Anda bisa lihat lengkapnya juga ya Pak Haji ya, di YouTube ada, itu di Facebook ada dengan Rumah Sehat BMCA, Instagram kami ada di New Rumah Sehat BMCA, di Play Store kami juga ada Rumah Sehat BMCA. Itu lengkap seperti penelpon kita tadi, itu pasti sudah tiap hari buka-buka ya Pak Haji ya. Sudah. Ya, sekarang kita mau membahas masalah diabetes ya Pak Haji ya. Dan untuk di Bali sendiri seperti Pak Haji singgung tadi, saraf kejepit, ya diabetes itu merupakan kedatangan pasien yang cukup tinggi ke Rumah Sehat BMCA yang ada di Bali ya Pak Haji ya. Ciri-ciri penyakit diabetes itu seperti apa sih Pak Haji? Ciri-ciri secara umum ya. Jadi ciri-ciri yang paling sering dialami oleh orang yang kena diabetes diantaranya adalah sering pipis, sering haus, tenggorokannya kering, mudah lapar, kakinya atau tangannya sering kesemutan, terus rasanya kayak mati rasa, tebal. Kadang kalau gulanya tinggi, menjelang tidur kakinya seperti ditusuk-tusuk, kayak ada jarumnya. Nah, mohon maaf, banyak sekali kalau orang-orang sini selalu bilang, Pak Haji apakah saya kena non medis gitu ya, karena kaki saya panas ditusuk-tusuk dan sebagainya. Ya insya Allah sih saya bisa melihat mana yang ini medis, mana yang di luar medis gitu kan. Kemudian ciri yang lain apa ya, matanya kabur, nanti dia ganti kacamata, lo kok nggak cocok lagi ya, karena kalau gulanya kembali normal dalam tahap awal, kena gula tahap awal, kalau gulanya tinggi matanya kabur, kalau gulanya rendah nanti akan normal kembali. Tapi kalau udah tahap lama kena retinopati, gulanya tinggi kabur, gulanya rendah pun juga kan tetap kabur karena memang sudah lama. Kemudian ciri yang lain ya gigi dan gusi misalnya mudah copot, sering berdarah, dia mudah ngantuk, lemes, capek. Kalau laki-laki ya lemas syahwat, kalau perempuan libidonya menurun, jadi dia nafsu seksualnya kalau untuk perempuan menurun dia. Kemudian kalau gula tinggi gatal, terutama di sekitar selangkangan atau nanti sampai ke bagian tubuh yang lain. Apa sih yang menyebabkan terkena diabetes Pak Haji? Di data saya masih faktor keturunan. Masih sebagian besar faktor keturunan. Di luar itu Pak Haji? Pola makan. Lifestyle berarti ya? Gaya hidup? Gaya hidup, jadi pola makan dengan gaya hidup sedikit berbeda sebenarnya. Oke, kita tahan dulu Pak Haji, ada yang bergabung dari Peguyangan. Ada Bapak Made, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, Rahajang Wengi Pak Made, langsung apa yang mau disampaikan? Ya, Rahajang Wengi, Om Swastiastu Pak Made. Rahajang Wengi. Silakan Pak Made. Yang ini umur 57 tahun, kan masih muda Pak. Iya. Begitu, ini saya ada patah tulang di tulang keringnya. Terus gini dari 15 Desember ya. Tahun berapa Pak, maaf? 2015. Desember 2015. Halo? Ya, lanjut Pak. Sampai sekarang ini kadang-kadang keluar sakit gitu di bawah pantatnya itu loh. Apa sebabnya tuh Pak? Itu yang patahnya di mana Pak dulu Pak? Yang patahnya itu di kaki kanan, di tulang keringnya. Oh, di betisnya? Ya. Oke, kalau gitu saya bisa jawab Pak. Kalau soal patah tulang di tulang keringnya, di betisnya, saya bukan ahlinya. Maaf Pak Ji. Ya?
Ini pennya masih sampai sekarang. Baik. Tapi kalau yang lokasi sakitnya sekarang ada di pinggulnya, itu saya yakin karena sarafnya Anda, saya bisa. Tapi kalau patah tulang cari saja ke ahli tulang. Tapi kalau yang pinggul insya Allah saya bisa Pak, yang di pantatnya itu. Jadi masih ada rasa sakit ya Pak ya? Di pantatnya rasa sakit, kalau di patah tulangnya enggak gitu. Oke, ya berarti itu udah penyakit yang lain Pak. Oh gitu. Kalau Bapak berdiri lama apa yang dirasa? Atau habis ngangkat-ngangkat apa yang dirasa? Kemarin saya angkat gitu Pak ya. Itu tempat sembahyang saya itu kan kena pohon kayu, jadinya rebah gitu. Oke. Saya potong-potong kayunya itu. Iya. Habis gitu saya angkat. Terus besoknya kok sakit, agak gini Pak, panas gitu. Ya baik, baik. Saya sudah mengerti apa yang Bapak tanyakan dan nanti akan saya jawab ya Pak ya. Baik, nanti tutup saja teleponnya, nggak apa-apa biar saya jawab. Iya, terima kasih Pak Made dari Peguyangan. Suksema Muali Pak Made sudah bergabung. Ya, silakan Pak Haji dijawab dulu. Jadi saya pikir tadi mau ngomong saya patah tulang. Nah, saya bukan ahlinya kalau patah tulang. Dulu saya punya obatnya untuk patah tulang. Harganya mahal, jarang yang datang, jadi rugi. Nampaknya beliau sudah pasang pen ya Pak Haji. Sudah pasang pen. Keluhan yang berbeda muncul ya. Sekarang yang dirasa adalah di pinggulnya pasca mengangkat berat. Tadi kan saya katakan salah satu penyebab saraf kejepit adalah mengangkat berat dengan posisi yang salah. Ini adalah karena saraf kejepitnya, sudah pasti karena saraf kejepitnya. Jadi kalau soal saraf kejepit saya bisa membantu Pak Made, silahkan datang besok atau hari Minggu ke Rumah Sehat BMCA. Kalau dari arah Denpasar itu kurang lebih 250 meter dari Patung Soekarno. Tapi kalau dari arah Negara berarti 100 meter setelah dari Hardis ya depan. Jadi setelah dari Hardis nanti ada Bank Mandiri, ada showroom mobil, nggak perlu saya sebut namanya, nanti depannya saya. Nah itu Rumah Sehat BMCA, ada di ruko-ruko itu. Oke, lengkapnya sudah ada di layar kaca ya Pak. Bapak bisa foto besok atau hari Minggu Bapak langsung bisa bertemu dengan Bapak Haji Riko di Rumah Sehat BMCA. Jam berapa bisa ditemui Pak Haji? Jam berapa bisa ditemui sebelum saya jawab saya kasih tahu. Kalau bisa besok lebih bagus Pak, karena ada pasien saya mau ketemu saya di hari Minggu, di hari Sabtu itu ternyata dia justru terjatuh sampai akhirnya bukan mau ke tempat saya, ada mau kondangan atau gimana, justru akhirnya malah nggak bisa jalan. Walah. Jadi saya nanti ini saja deh hari Minggu saja. Ternyata hanya beda sehari saja terjatuh kemudian sampai akhirnya malah nggak bisa jalan. Jadi sakit itu kalau selama memang ada kesempatan berobatnya lebih awal lebih bagus dibandingkan menunggu-nunggu. Lebih cepat lebih baik lebih ya cepat, lebih Pak Haji ya, benar. Oke, jam berapa tadi Pak Haji? Oh ya, jam 8 sampai jam 9 malam. 8 sampai 9 malam. 8 pagi sampai 9 malam. Iya, monggo Bapak ditunggu besok ya kedatangannya. Ada dari Semarang yang sudah bergabung Bapak Budianto. Kita sapa dulu ya Pak Haji. Ya, boleh. Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dari Semarang. Iya. Ya. Iya, Bapak teleponnya sudah masuk. Silakan Bapak, apa yang mau disampaikan dengan Bapak Haji Riko Sanjaya? Halo, Pak. Halo. Tanya, Pak. Ya. Ya, langsung Bapak, keluhannya seperti apa? Mau tanya itu saraf kejepit, saya kena HNP di leher ya. Oh, di cervical ya, Pak? Itu saya sama tangan kanan itu sering kesemutan, antara gerak-gerak ya setengah tahun yang lalu ya. Iya. Dan sekarang agak merasanya agak tebal. Iya. Tangan kanan saya. Betul. Itu solusinya gimana, Pak? Baik, tapi belum berdampak ke kepala sampai agak pusing, agak kesemutan di kepala belum ya Pak? Baru ke tangan aja ya? Oh, enggak. Baik, Enggak baik. sampai itu. Tapi diangkat masih normal? Masih normal. Kemudian tulis apa masih normal. Di antara nunduk, dongak, geleng, mana yang Bapak rasakan kurang nyaman? Di lehernya? Ya, nunduk Ya, baik. Baik, nanti saya jawab ya Pak, boleh ditutup itu teleponnya. Ya, terima kasih Bapak Budianto dari Semarang sudah bergabung. Silakan Pak Haji dijawab. Jadi di Semarang kebetulan sudah tutup karena karyawan saya ngambil S3. Ngambil S3-nya di luar negeri. Beliau ustadz ya, jadi sehingga untuk sementara ditutup di Semarang. Jadi Bapak bisa saya sarankan ke Rembang atau ke Solo, Pak. Tapi nanti kalau memang bisa ya ke Bekasi juga bagus, kalau nggak bisa ya ke Semarang Solo yang terdekat. Semarang berarti Solo sama Rembang yang paling dekat.
kalau misalnya Bapak bagaimana saya belum bisa datang gitu, ya Bapak lihat saja di YouTube saya, Rumah Sehat BMCA, cari yang senam saraf kejepit leher. Ingat yang BMCA saja ya Pak ya, jangan cari yang lain. Nanti saya sebagai peraganya di situ. Kemudian beli obatnya yaitu kapsul SK, kapsul Sentulo, minyak MHCA dan minyak Gembolo. Nanti Bapak hubungi bagian pemesanan obat atau konsultasi, nanti akan dikasih tahu kok gitu. Jadi jangan biarkan kalau leher itu dampaknya sampai ke seluruh tubuh nanti. Seperti Pak Nyoman Laba, masih ingat kan? Iya. Mulai dada ke bawah seolah-olah tidak punya tubuh. Ya, yang ikut live beberapa waktu lalu ya. Doanya Haji, bukannya doa minta sembuh, tetapi doanya ingin meninggal karena sudah saking tersiksanya, lumpuh total kan. Sampai bicara saja susah. Jadi ini Pak Budianto masih dalam golongan stadium 2 atau 2,5 ya. Jadi mumpung masih mudah disembuhkan, sebaiknya Bapak segera berobat ke BMCA karena sepertinya saya katakan lama-lama awalnya kesemutan, tebal, nanti lama-lama berat. Kemudian sampai akhirnya mati rasa, bahkan ada yang kena rokok sudah tidak bisa dirasakan oleh si pasien itu sendiri. Oke, berarti dia mati rasa ya Pak Haji ya? Nah, saraf kejepit sampai ke bawah dampaknya, sampai ke lemah syahwat, kemudian kakinya juga tebal, mati rasa, nggak kuat menahan pipis, nggak kuat menahan BAB. Bahkan mending kalau masih menahan. Ada yang tidak terasa, jadi pipis ya los saja, nggak ngerasain apa-apa. Orang dia seperti nggak punya tubuh, udah nggak bisa ngontrol. Jadi spinal cord yang ada di dalam brain, dalam otak kita sampai ke sakrum, tulang belakang itu memang disitulah letak aliran darahnya. Kalau situ terhambat karena saraf kejepit, ya dia bermasalah. Iya, dan ini benar-benar nyata loh pemirsa Bali TV, karena di tayangan kita beberapa waktu lalu menghadirkan salah satu pasien dari Rumah Sehat BMCA, yaitu Pak Nyoman Labe. Kondisi beliau seperti yang diceritakan Pak Haji tadi ya Pak Haji ya, dan saat ini mungkin beliau menyaksikan tayangan kita, beliau sehat total, beliau sembuh total, dan udah beliau bisa silat. Iya, dan beliau tidak mengkonsumsi apapun sekarang ya Pak Haji ya, untuk obat ya, sudah lepas dari obat dan luar biasa ya. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Labe. Beliau pasti menyaksikan acara kita pada malam hari ini. Kita tadi tertahan di masalah diabetes yang dipicu oleh keturunan, lifestyle. Kemudian ya lifestyle kan pola hidup, pola makan. Pola makan ya Pak Haji ya. Jadi bagi Anda yang punya keturunan, nggak usah khawatir. Jadi bisa dicegah sebenarnya, karena saya punya teman yang usianya sama persis dengan saya, 53, 54. Itu 6 orang, kakaknya 5 orang, adiknya 1 orang, berarti satu keluarga dia 7. Oke. Yang nggak kena itu hanya dia. Yang lainnya diabetes Yang lainnya yang 2 udah meninggal. Adik paling bawah nomor 7 sama nomor 6 udah meninggal. Meninggal karena diabetes? Karena diabetes. Oke. Karena dia nggak mau mantang sama sekali. Jadi apa saja dimakan ya udah badan kurus, sampai akhirnya lari ke jantung, lari ke ginjal, udah gagal ginjal semua. Dua-duanya meninggal karena gagal ginjal. Tapi diabetik kidney ginjalnya rusak, gagal ginjalnya karena diabetesnya. Kemudian yang lain-lain masih bagus, ada juga yang memang sudah buta, ada yang kakinya sudah benar-benar tidak terasa gitu ya. Tapi teman saya ini olahraganya bagus, pola makannya dia bagus. Jadi dia sudah tahu bapaknya ibunya kena, kemudian kakaknya juga udah kena. Nah, dia anak nomor 2. Nah, dia mulailah pola makannya dicegah. Adik-adiknya kasih tahu tapi nggak mau mantang. Jadi ya kena. Artinya apa? Kalau Anda walaupun punya keturunan, tapi kalau mau mencegahnya dengan pola makan yang bagus, diet yang bagus, tidak akan terjadi, tidak akan muncul. Tapi kalau Anda punya keturunan dan Anda tidak mantang makanan penyebab gula tinggi, ya udah akan cepat jadi. Oke, jadi, berarti resepnya itu untuk memutus garis keturunan bisa sebenarnya. Bisa. Makanya tidak usah khawatir ya, jangan terlalu pesimis. Waduh, saya udah kena ibu saya keturunan, pasti nanti saya akan kena. Iya, itu keturunan kan menyilang ya, lebih sering. Jadi ibu ke anak laki-laki itu 70%, ibu ke anak perempuan kemungkinan terjadinya itu adalah 50%. Ya, oleh karena itu bagi Anda yang punya keturunan bisa nanti mencoba memperbaiki pankreasnya, sering-sering cek kadar gulanya, jangan gemuk-gemuk gitu ya. Jangan makan malam, nasi putihnya juga agak dikurangin bagi yang punya keturunan, manis-manisnya juga dikurangi. Nah, yang kedua adalah karena pola makan. Dia nggak punya keturunan tapi sering makan malam, sering makan junk food, sering minum manis, minuman-minuman yang berenergi itu loh.
nggak perlu saya sebutkan. Bahkan sekarang ada salah satu teh yang saya rasa itu tidak terlalu manis, tapi dia penjaga Indomaret, setiap hari minumnya itu masih muda, 18 tahun kena, yang satunya 24 tahun, yang satunya 26 tahun, gara-gara teh yang sama. Itu nggak punya keturunan sama sekali. Nah, tapi kalau pola makannya jelek akan seperti itu. Kemudian lifestyle ya kurang olahraga. Kemudian alkohol misalnya kan, dan yang lain-lain juga memicu terjadinya diabetes. Oke, kita nanti akan kembali di segmen berikutnya Pak Haji ya. Menarik sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Ya pemirsa, di segmen berikutnya nanti kami masih menunggu Anda di line telepon interaktif sesaat lagi. Ya pemirsa, di segmen kali ini kembali kami mengundang Anda di line telepon interaktif 0361-894-8400, 0361-894-8401. Dan jangan lupa untuk Anda, Bapak Haji Riko Sanjaya siap untuk menangani semua keluhan penyakit Anda. Beliau ada di Bali besok di hari Sabtu sampai di hari Minggu malam ya. Silakan datang ke Jalan Bypass Kediri, Jalan Insinyur Soekarno nomor 78 di depan Bank Mandiri Kediri Tabanan Bali. Hubungi nomor telepon 087781516868 atau 036179959117 atau lebih lengkapnya sudah ada pada layar kaca Anda. Nah, tadi kita sudah menyinggung masalah diabetes Pak Haji, dan penanganan di Rumah Sehat BMCA untuk penyakit diabetes tadi karena saya sempat dengar di penelpon sebelumnya pankro kayaknya itu obatnya familiar sekali ya Pak Haji ya. Tadi yang pertama itu Pak Alam dengan Pak Tomo ya kalau nggak salah bener. ya. Jawa Barat semua ya. Jawa Barat semua. Jadi ini loh yang dibilang kapsul pankro. Ini kapsul saktinya loh pemirsa. Jadi alhamdulillah kapsul pankro ini sudah ke Malaysia, ke Brunei, Taiwan, Korea. Sampai luar negeri Pak Haji. Wow. Arab Saudi, Qatar. Ini luar biasa. Sudah terbukti. Jadi ya? mohon maaf kalau kemarin di Bali sampai kehabisan selama seminggu. Kenapa Pak Haji? Ya karena memang stoknya lagi habis-habisnya di saking banyaknya ya ngorder ya. Saking banyaknya. Jadi di Surabaya juga kekurangan, mohon maaf. Sekarang insya Allah udah nyampe di Bali kemarin, barangnya sudah nyampe. Ini loh kapsul pankro. Jadi kapsul pankro itu dalam satu botol ada 2 warna. Yang satu polos, yang satu polos merah. Nah, yang polos ini fungsinya untuk menurunkan kadar gula darah, sementara yang polos merah ini fungsinya untuk memperbaiki pankreas. Pankreas itu apa? Adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan insulin. Insulin itu apa? Adalah zat yang digunakan untuk menetralkan gula darah. Nah, kalau pankreas rusak itu tidak bisa terhasilkan insulin. Walaupun insulinnya dihasilkan, kalau diabetes tipe 2 itu insulin yang dihasilkan oleh pankreas itu nggak bisa masuk ke dalam aliran darah sehingga darah juga akan tetap tinggi. Jadi diabetes tipe 1 terjadi karena kerusakan pankreas. Pankreas nggak bisa menghasilkan insulin. Diabetes tipe 2 itu pankreasnya bagus, insulinnya banyak, tetapi insulin yang dihasilkan nggak bisa masuk ke dalam aliran darah. Nah, ini yang pankreas ini fungsinya untuk memperbaiki pankreas dan juga membuat insulin bisa masuk ke dalam aliran darah. Makanya tadi Pak Tomo bilang, oh HbA1c-nya dulu 12, sekarang 6. Nah itu sudah bagus, sudah nggak minum obat, sudah nggak jadi masalah karena pankreas sudah baik dan sudah bisa menghasilkan insulin. Udah tes HbA1c. Nah, bagi Anda yang punya diabetes, saya sarankan untuk cek HbA1c. Dengan mengecek HbA1c itu, hasilnya bisa saya perkirakan ini nanti pankreasnya akan sembuh dalam sekian bulan. Kemudian diabetesnya biasanya menyusul 6 bulan atau 8 bulan atau 1 tahun setelah pankreasnya ini membaik. Jadi pankreas dikatakan baik itu ketika poinnya 9 atau 10 ketika sudah nggak minum pankro sama sekali atau tidak minum obat dokter sama sekali, kondisinya hasil labnya itu di bawah 6. Ada juga pasiennya, Pak kan pankreas saya bagus ini cuma 7, sekian ya, tapi minum metforminnya 3 kali, kemudian glimepiride-nya 1 kali. Jadi ini pankreasnya seolah-olah normal tapi kan karena minum obat ya, beda ya. Nah dampak dari kemudian
Yang sembuh-sembuh selain satu minum kapsul pankro juga ada daftar makanan yang saya berikan. Pantangannya Pak Haji ya? Pantangannya. Mungkin nanti yang saya berikan bukan warna merah, bukan warna hijau, ya sudah nggak berwarna lah gitu. Tapi intinya yang merah ini yang daftar makanan yang harus dipantang, nggak boleh dimakan. Yang kuning ini boleh tapi jangan banyak-banyak. Nah yang hijau ini yang boleh, yang dalam jumlah banyaknya. Itu satu. Jadi yang pertama yang menyebabkan orang sembuh dari diabetes adalah satu, pola makan. Bukan obat saya. Obat saya menempati urutan kedua. Urutan ketiga harus sering mengecek kadar gula darah. Jadi ketika Anda mempunyai penyakit diabetes, Andalah yang menjadi dokter untuk diri Anda sendiri. Ketika Anda datang ke rumah sakit, kadang hanya suruh sebulan sekali ceknya. Atau ke puskesmas, cek gulanya hanya sebulan sekali. Sementara diabetes ini, gula Anda akan naik dan turun seiring makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh. Dalam sehari aja naik turunnya bisa 10 kali, berapa kali tergantung ketika habis makan kan. Oleh karena itu Anda harus sering ngecek. Ketika ngecek misalnya gulanya 500, saya kasih resep 4 kali 1, pagi 1, siang 1, sore 1. 3 hari saya suruh cek. Jadi 300. Cukup 3 kali 1 saja. 3 hari lagi dicek. Gula menjadi 150, sudah nggak usah minum gitu loh. Jadi tidak ada yang namanya hypoglikemia. Jadi nggak ada sampai darahnya ngedrop, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai koma. Kenapa? Saking dia patuhnya terhadap omongan dokter atau kebodohan dia yang tidak bertanya kepada dokter. Karena kenapa Pak? Ya karena saya kan dikasih resep sama dokter itu glibenclamidnya 2 kali sebelum makan, kemudian glukovansnya 3 kali setiap kali habis makan gitu. Nah ya kan gula saat itu 600, makanya dikasih sebanyak itu. Tapi kalau gula Anda sudah turun yang harusnya dikurangi ya. Tapi Pak dokter nggak ngomong seperti itu. Nah ya sudah. Benar-benar gitu kan. harus jadi dokter bagi untuk diri dirinya sendiri. sendiri. Ya untuk Pak Haji dirinya ya. Sendiri. Benar-benar memang betul. harus paham kondisi tubuhnya Iya, dan bagaimana caranya mengkonsumsi obat itu sendiri ya Pak Haji ya. Baik. Oke, nampaknya sudah ada yang bergabung. Ada Pak Haji dari Denpasar. Kita sapa dulu. Selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Selamat Haji. malam, Pak Haji. Silakan. Halo. Iya Pak, lanjut Pak. Saya dari Denpasar, Pak Haji. Iya. Ini tiang ada saraf kejepit pada leher. Setelah itu sudah diadakan operasi pada leher. Sekarang leher ruas 1, 2, 3 katanya dokter sudah dioperasi. Lalu diisi pen gitu. Setelah itu sekarang sedang jalan berobat. Kami kejadian jatuh itu bulan November 8 tahun 2018. Terus sekarang keadaan kami ini tangan terus kesemutan dan tebal, kaki, pinggang sakit, terus sering kencing setiap jam, kencing Pak Haji gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Bapak sudah operasi? Sudah Pak Haji. Ada pemasangan pen di leher? Iya betul. Baik, oke. Jadi nanti gini Pak Haji, yang bisa saya bantu adalah yang untuk sakit pinggangnya. Karena ketika sudah ada pemasangan disk atau bantalan tulang palsu yang ada di leher, saya takut menangani karena takut nanti bergeser dan sebagainya. Oh gitu. Tapi kalau memang dampaknya seperti yang saya katakan tadi, ketika kena saraf kejepit di leher itu ya pipisnya bisa lolos, harus sering pipis, sampai bahkan nanti lama-lama tidak terasa. Pak Haji sampai benar-benar harus pakai popok itu nanti ya. Tapi setidak-tidaknya nanti gini Pak Haji, ada harapan, Bapak temuin saja saya dulu. Kekuatan doa itu kadang-kadang di dunia medis dikesampingkan. Tapi bagi saya yang memberikan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengambil juga Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan. Bahkan ketika Allah memberikan kesembuhan kepada anak kecil, diludahin saja bisa saja jadi sembuh. Tapi usaha kan wajib, ikhtiar kan wajib ya. Benar. Baik. Pak Haji, ya. Ya nanti saya tunggu. Ini lagi
Ini lagi Pak Haji. Ini Ya. masalahnya yang tangan itu tebal terus sering kaku itu kedua belah pihak. Ya, itu masih bisa Pak, untuk bisa. Itu sebenarnya pusatnya di leher Pak, tapi saya tidak berani ngotak-atik leher, tapi Bapak bisa nanti lihat senam saraf kejepit yang di leher. Gitu. Ya, nanti saya ajarkan. Di sana tidak saya traksi Pak, karena saya takut kalau sudah ada pemasangan pen dan sebagainya. Gitu ya. Baik. Iya, terima Cukup kasih. ya Pak ya. Terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama, Terima Pak Haji. kasih. Iya, dari Denpasar ya. Ada baiknya Bapak Haji besok bertemu Bapak Haji Riko di hari Sabtu atau hari Minggu. Beliau ada di Rumah Sehat BMCA Bali. Alamat lengkapnya sudah ada pada layar kaca Pak Haji langsung ya. Nah, tadi kita sempat membahas masalah diabetes Pak Haji. Kita sambung dulu. Ya. Dampak apa sih yang terjadi dengan keluhan penyakit diabetes ini ke depan untuk yang mengalami? Paling sering ya, paling sering dan Peringkat yang pertama deh, Pak Haji. yang paling ditakutkan oleh laki-laki adalah lemah syahwat. Lemah syahwat. Lemah oke. syahwat itu paling ditakutkan. Oke, sebentar Pak Haji. Kalau orang diabetes sudah pasti lemah syahwat. 80% yang mengidap penyakit diabetes lebih dari 3 tahun lemah syahwat. Oke. Ya, pemirsa. Menurun dia, menurun. Jadi prosentasenya ada yang total, ada yang hanya menurun 30%. Bahkan saya punya pasien umur 28 tahun saja, kemarin ditinggalin istrinya karena tidak bisa memberikan nafkahnya. Karena dia kena diabetes dari usia 25. Oke. Masalah seperti itu juga menjadi pemicu keretakan rumah tangga Masya ya. Allah. Saya kan Haji. sedih ketika saya di praktek di Bali, ada ibu-ibu usianya 62 tahun, menceraikan suaminya hanya gara-gara kebutuhannya tidak terpenuhi. 62 tahun. Ternyata ya ibu ini secara seksual dia masih bagus, masih aktif. Saya juga sempat kaget. Kalau yang lain-lain sih biasanya nggak apa-apa Pak Haji, kalau itu yang penting suami saya sembuh dulu diabetesnya. Ada juga yang seperti itu. Tapi ini membuktikan bahwasanya kebahagiaan rumah tangga itu bukan hanya diukur seberapa banyak mobil yang dipunyai, berapa miliar uang yang ada di dalam tabungan, seberapa besar rumah yang dia punya. Karena saya ada pasien orang kaya di Bali, tetapi karena dia kena diabetes, nggak bisa memberikan kebutuhan biologis terhadap istri, rumah tangganya berantakan. Istananya katanya seperti neraka. Karena setiap hari hanya berantem. Si suami sih memang telat berobatnya, artinya dulu ya paling minum obat kuat. Nah ketika sudah 2 tahun minum obat kuat, sudah nggak ngaruh lagi sekarang. Tetap tidur terus saja si burungnya itu. Nah setelah datang ke kita, obat saya bukan obat kuat, tetapi ini untuk memperbaiki pelancaran darah, untuk memperbaiki jantung supaya dia bisa memompa darah sampai ke penis, sehingga penisnya itu bisa tegang gitu ya, bisa ereksi. Nah obat untuk itu kita ada ya, ada ini kapsul cengkuat untuk melancarkan peredaran darah dari dalam. Kemudian ini ringnya dipasang di burungnya. Kemudian nanti ada minyaknya. Ini kalau udah 100% harus 3-3-nya. Kalau sudah lemah syahwat 100% harus 3-3-nya. Tapi kalau menurun baru 20% cukup kapsul cengkuat saja. Menurun 20-50% dengan ring ini. Digunakan atau dikonsumsi kapan Pak Haji? Kalau ini biasanya ya kalau memang baru 20% 1 jam sebelum hubungan intim. Tapi kalau sudah lemah syahwatnya udah parah, ada juga cerita lucu di Bali. Jadi lemah syahwat mungkin sama pasien anak saya nggak dikasih tahu cara minumnya. Diminumnya 1 jam sebelum hubungan intim. Diminum nggak ngaruh. Giliran pagi hari tiba-tiba tegang, pada saat tegang istrinya udah nyiramin kembang, udah siang jam 7. Jadi kalau udah lemah syahwatnya salah konsumsi. jadi harusnya mungkin jam 6 sore gitu. Tergantung, jadi lemah syahwatnya tergantung stadiumnya gitu. Jadi nggak bisa ditanya kapan minumnya. Tergantung stadiumnya. Tergantung gitu. keluhannya ya Pak Haji Betul, ya. betul. Oke. Nah ring ini bisa dibuktikan. Jadi ini bisa memperlancar peredaran darah. Jadi ring ini dipasang di Mr. P-nya. Minyaknya buat urutnya. Jadi minyak ini bisa saya buktikan. Coba lihat nanti di YouTube saya, minyak daun bungkus ini begitu saya oleskan di sini, urat saya yang tadinya nggak ada langsung nongol uratnya. Nah kalau dioleskan di penis, uratnya menjadi membesar sehingga bisa membuat ketegangannya membaik. Oke, tadi juga kita mau janji singgung masalah jantung koroner ya Pak Haji ya. Ada hubungan nggak sih jantung koroner dengan penyakit, keluhan lemah syahwat ini Pak Haji? Ada, jadi kalau orang yang mempunyai penyakit jantung pasti syahwatnya juga agak terganggu karena dia kurang bisa memompa darah sampai ke Mr. P. Kemudian penyakit jantung apa hubungannya dengan diabetes? Iya, ada diabetic cardiomyopathy. Jadi memang diabetes ini merusak jantung gitu kan. Nah, oleh karenanya
nanti kita ada herbalnya, kita ada kapsul JK bagi yang jantung koroner. Nah kalau jantung koroner biasanya lebih disebabkan oleh plak, ada misalnya penyumbatan oleh kolesterol karena darah kental dan sebagainya, trigliseridnya tinggi, itu kita ada obatnya. Jadi ciri jantung koroner tuh mudah capek, ngos-ngosan, keluar keringat dingin. Kemudian yang paling nyata ada rasa nyeri atau pegel di dada sebelah kiri. Kalau sudah parah penyumbatannya misalnya sampai 70% ke atas, tembus sampai belakang. Bahkan tiba-tiba bisa aja terjadi serangan jantung gitu. Seberapa besar bisa mendapatkan kesembuhan penderita penyakit jantung koroner ini, Pak Haji? BMCA yang paling dikenal itu ya saraf kejepit, lemah syahwat, diabetes dan jantung koroner. Obat saya ini berani kalau saya misalnya orang pakai Vasorbit, Isosorbit yang untuk kalau udah nyeri taruh bawah lidah, saya berani itu ditinggalkan. Diabetes juga ditinggalkan, saraf kejepit, analgesik juga harus ditinggalkan. Tapi kalau wasir boleh pakai obat dokter, kolesterol pakai obat dokter, obat saya bersamaan boleh. Tumor, obat dokter sama obat saya boleh bersamaan. Kemudian misalnya penyakit darah tinggi boleh bersamaan. Tapi kalau itu saya berani stop aja deh yang lain gitu. Nah, jadi insya Allah tinggi sekali. Makanya kesaksian-kesaksian yang sudah saya upload di YouTube juga cukup banyak. Oke, berarti ada yang bisa dikombinasi dengan obat medis, ada juga yang tunggal. Obat dari Rumah Sehat BMCA ya, Pak Haji ya. Oke, dan untuk keluhan non medis juga Pak Haji, di Rumah Sehat BMCA seperti apa sih penanganannya selama ini, atau keluhan seperti apa non medis yang ada datang? Jadi nanti silakan lihat YouTube, Instagram saya itu Harko Riko Sanjaya Personal atau Harko Riko Sanjaya Official atau New Rumah Sehat BMCA. Di situ saya tayang bagaimana seorang ibu setiap malam jam 12 selalu mimpi dikasih makan sama orang. Setiap kali habis mimpi bangun perutnya membesar. Itu nyata Pak? Nyata. Setiap malam hampir selalu dipaksa orangnya, yaitu kemudian disuruh makan. Dia nggak mau tapi dicekokin, kembung lagi. Sama dokter divonis hasil USG memang tidak terang, hanya dicurigai tumor, dicurigai miom, dicurigai kista, tapi ternyata itu kista kan akan selamanya membesar, tapi kadang-kadang hilang, paginya ngilang. Nah setelah kita obati, saya minta coba sembahyang ke puronya lebih sering lagi, dan tolong jam sekian sembahyang di pura, nanti saya obatin jarak jauh. Nah itu sudah mulai menghilang. Nah pada saat saya datang ke situ, teriak, nangis, dan setelah saya bilang seperti itu, kita obatin, saya kasih minyak, diolesin minyak saya. Ini adalah minyak ajaib kata orang Bali. Ini kalau kena non medis dioleskan bisa keluar pasir, bisa keluar kaca, bisa keluar binatang, bisa keluar macam-macam. Yang ngolesin pasien sendiri. Nah setelah itu malam berikutnya udah nggak mimpi dan perutnya sudah normal. Hari pertama saja sudah normal, hari kedua bisa ke kebun, hari ketiga ke sawah, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah nggak. Wow, luar biasa ya, sekali bukan saya yang hebat, tetapi ini adalah mungkin karma baiknya yang membuat beliau sembuh, dan juga saya suruh membantu orang waktu itu, saya suruh nyantunin anak yatim atau janda yang nggak mampu selama 7 hari berturut-turut biar penyakitnya nggak sembuh. Saya suruh mandi daun sirih, saya suruh baca mantram yang bisa, alhamdulillah nggak balik lagi. Wah, luar biasa sekali ya Rumah Sehat BMCA ini membantu pasiennya yang mempunyai keluhan sakit baik itu medis maupun non medis. Tapi sayang sekali Pak Haji, waktu kita tidak terasa 1 jam ya, kita sudah menemani pemirsa Bali TV dengan banyak sekali informasi dan solusi seputar penyakit yang dialami pasien dari Rumah Sehat BMCA. Terima kasih banyak Pak Haji Riko kehadiran dan solusinya pada malam hari ini. Dan pemirsa Bali TV, mudah-mudahan apa yang kami sajikan pada malam hari ini di acara Solusi Alternatif bersama Bapak Haji Riko dari Rumah Sehat BMCA dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.